undang-undang yang terbaru ini memang ada pro kontra. Kita juga tahu kan, Mas Tio juga tahu bahwa kita di Indonesia apapun yang baru pasti jadi pro Pro kontra. kontra. Dan pro kontra wajar, banyak kan viral-viral, Oke. misalkan viral, oh katanya ditolak UGD, katanya berbayar, katanya over diagnos. Betul betul. Sebenarnya di aturan dokter itu ada nggak sih melindungi dirinya sebagai sumpah dokternya ada nggak sih? Ya, kembali lagi saat ini di Get Podcast. Hari ini saya kedatangan tamu. Beliau adalah Pak Irsad. Saya akan menceritakan, menanyakan kepada beliau gimana sih dokter Pak Irsad itu seperti apa. Mas Bro, selamat sore Mas Bro. Selamat Jangan sore. Pak dong. Oh iya, oke. Mas Bro. Oke, Mas Irsad, selamat sore. Terima kasih sudah datang di Get Podcast. Ini episode kedua ini dari Get Podcast. Terima kasih. Jadi Dokter Irsad ini, maaf aku bilang ya, Mas Bro ini profesinya apa sih? Saat ini saya kebetulan lulusan profesi dokter, Oke, S1 kedokteran. oke. Nah saat ini Mas Bro ini memang juga sudah buka praktek sendiri ya sepertinya. Alhamdulillah saat ini ada 2 SIP saya, satu di rumah sakit negeri, yang satu di klinik Pratama. Oke, klinik pertama. Ini klinik CN itu. Oke, tanpa merek. Oke, karena memang klinik CN cukup terkenal, Mas Bro. Jadi kebetulan saya juga pernah apa namanya vaksin di sana waktu COVID itu. Nah, saat ini Mas Irsad memang Mas Irsad sekarang sibukannya selain di bidang kesehatan apa, Mas? Anggur ya, pengangguran ya. Saya saat ini sih, Pengangguran stres ya. alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau dibilang sukses, semua orang saya pikir sukses. Hanya saja kan memang dari pribadi masing-masing ya. Jadi kalau harian saya tetap 2 SIP, satu di rumah sakit negeri, ya di Cepu, yang satu di Blora, di salah satu klinik Pratama. Pertama, Iya. oke. Kalau selain itu saya ya terkait akreditasi klinik ya, akreditasi puskesmas, itu saya pendamping surveyor. Oh, pendamping surveyor. Berarti itu juga ada sekolahnya juga ya akreditasi? Bukan sekolah ya, jadi Pelatihan. pelatihan atau pelatihan surveyor. Jadi akreditasi klinik, rumah sakit begitu ya. Hanya paskes primer, Oh, FKTP aja. oh Mas, baik. Kemudian saya lihat Mas Irsad juga ini ya, ambil kuliah S2 juga. Betul sekali. Di apa? Saya di salah satu kampus di Kota Semarang. Oke. Saya ngambil magister ilmu hukum, konsentrasi mantap. hukum kesehatan. Berarti ada magister ilmu hukum dan hukum kesehatan. Kesehatan. Nah, jadi memang kalau saya kan memang di hukum ya, Ya. background saya juga di hukum. Saya tertarik nih tentang hukum kesehatan nih. Sebenarnya apa sih membedakan hukum biasa sama hukum kesehatan ya? Karena hari ini kan juga penting ya untuk diketahui hukum kesehatan jadinya seperti apa sih? Oke. Hukum kesehatan ini disclaimer dulu ya. Disclaimer dulu. Kalau saya berpendapat. Jadi saya menjawabnya secara pendapat saya atau kacamata saya karena juga nanti bisa juga pendapat orang. Nah, kalau boleh saya kutip menurut guru saya, Prof. Cip, Prof. Satipto Harjo, hukum kesehatan itu merupakan kumpulan aturan atau peraturan regulasi-regulasi yang terkait manajerial kesehatan atau praktek dokter. Oh, Kalau menurut Prof. Cip. oke. Tapi kalau dari atau kacamata saya, hukum kesehatan adalah kumpulan-kumpulan hukum, kumpulan-kumpulan terkait eh, segala aspek hukum yang bersinggungan dengan kesehatan. Kesehatan dalam arti sesuai Undang-Undang Dasar ya, sesuai UUD 45 terkait kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan warga. Oh begitu. Dan itu pun tidak harus dunia medis yang bisa hukum kesehatan ya. Mungkin bisa saya jelaskan sedikit. Jadi sekarang sesuai Undang-Undang Kesehatan yang terbaru, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023, itu sebutan untuk teman-teman di rumah sakit atau di vaskes atau lulusan paramedis itu hanya tenaga medis dan tenaga kesehatan. Tenaga medis untuk dokter gigi spesialistik,
Selain itu tenaga kesehatan, Tenaga kesehatan itu seperti bukan profesi itu berarti. selain dokter dan dokter gigi, Oh, baik begitu. itu spesialistik, Oke, berarti yang ya perawat, perawat bidan. bidan, rekam medis, fisioterapis, ahli gizi, itu tenaga kesehatan. Nanti Oke, ada penjabarannya lagi. oke. Oke. Terus kalau memang hukum kesehatan ini apa sih manfaatnya bagi teman-teman di dunia medis tadi untuk ambil hukum kesehatan? Oh, kalau untuk manfaat tentunya banyak ya. Karena kita berbicara hukum secara umum. Hukum secara umum untuk segala profesi. Kan juga ada hukum bisnis bagi yang bersinggungan di kehidupan bisnis. Bisnis, Pak. Ada hukum keluarga yang bersinggungan dengan keluarga ya, Iya, contohnya profesi-profesi di pengadilan agama, iya seperti betul. itu ya. Lalu juga ada hukum pajak yang bersinggungan dengan Pajak. perpajakan, hukum agraria, hukum lingkungan. Nah, kalau hukum kesehatan sendiri dari kacamata saya sendiri manfaatnya tentu saja melindungi, Oke. melindungi baik penyedia jasa atau tenaga kesehatan tenaga medis dan juga masyarakat yang memanfaatkan atau pengguna jasa tersebut. Oh, begitu. Berarti bisa jadi lebih ke aturannya. Semuanya. Jadi aturan, regulasi apapun, termasuk celah-celah dari hukum tersebut atau hal-hal yang belum diatur apa, itu juga dipelajari juga. Oh, begitu. Oke. Jadi lebih outputnya lebih mengetahui tentang hukum kesehatan itu seperti apa secara globalnya begitu ya. Oke. Dan saat ini memang terjadi banyak memang pasien saat ini banyak kan juga apakah dilindungi ya secara hukumnya. Oh, dengan undang-undang yang terbaru lebih bagus. Undang-undang yang terbaru ini memang ada pro kontra. Kita juga tahu kan, Mas Tio juga tahu bahwa kita di Indonesia apapun yang baru pasti jadi pro Pro kontra. kontra. Dan pro kontra wajar. Kalau pro semua aneh. Nanti kalau kita mengaitkan teori hukum represif, teori hukum eh, responsif, kan nanti jadi aneh. Jadi pro kontra ya satu paket. Nah, kalau terkait apakah pasien dilindungi, tentu saja dilindungi dengan adanya undang-undang yang baru. Hanya saja undang-undang yang baru ini dia lebih singkat karena banyak hukum yang berkaitan kesehatan, contoh undang-undang praktek kedokteran, undang-undang rumah sakit, undang-undang tentang wabah, undang-undang kekarantinaan dilebur jadi satu, undang-undang praktek kebidanan, undang-undang keperawatan dilebur jadi satu di omnibus law. Omnibus Law. Iya, Oke. jadinya ya banyak hal di situ yang jadi lebih sederhana atau mungkin malah diatur di aturan turunannya dari undang-undang PP mungkin. Oke. Nah, bagaimana saat ini menegakkan hukum kesehatan di Indonesia sebagai seorang nantinya lulusan magister hukum kesehatan? Kalau seorang lulusan magister hukum kesehatan sih tentu saja mengedukasi ya, berperan di edukasi. Nah, ini edukasi apa ke masyarakat? Edukasi tidak hanya masyarakat mesti. Jadi memang yang dilakukan edukasi tentu saja dari kalangan tenaga medis, Medis, tenaga kesehatan, dan APH termasuk apa ya? atau mitra, Ya. mitra-mitra di rumah sakit mungkin, mitra-mitra di klinik, dan masyarakat selaku pengguna jasa. Edukasi apapun Oke, tapi yang berbau tentang kesehatan. tentang kesehatan dan hukumnya Hukumnya. atau regulasi-regulasi. Kan banyak kan viral-viral, Oke, misalkan viral, oh katanya ditolak UGD, katanya berbayar, katanya over diagnos. betul betul betul. Padahal kemungkinan bukan over diagnos, kemungkinan hanya miskomunikasi aja kan kita tidak tahu juga. Nah, perannya belajar atau perannya mempelajari hukum bidang kesehatan ya terkait pelayanan tadi. Oke, Ya. tapi hukum kesehatan nggak jadi profesi ya? Oh tidak ada. Setahu saya dari kacamata saya tidak ada sih profesi khusus Hukum di kesehatan. kesehatan tidak ada. Tapi itu akhirnya seperti jadi kayak konsultan akhirnya. Karena apa? Mengedukasi juga tuh. Ya, tapi belum pernah sih ya saya dengar sampai sampai saat ini belum. Cuma nanti monggo silakan dikoreksi kalau memang ada yang saya belum tahu karena nggak mungkin serba tahu kan. Iya, iya. Karena tentunya kan dengan punya keilmuan akhirnya bisa punya ilmu untuk mengedukasi tadi. Ya, Oke, terutama sejawat ya, sejawat tadi tenaga medis, tenaga kesehatan, sama masyarakat. oke. Nah, saat ini Mas Irsad juga melihat bahwasanya banyak juga kasus terjadi nih
di berbagai hal lah yang berhubungan dengan kesehatan. Oke. Nah, kalau melihat saat ini aku sebagai masyarakat biasa ini melihat seorang dokter itu kan cukup berat ya tanggung jawabnya karena hubungan dengan nyawa. Kalau saya sendiri hubungan dengan pekerjaan dan mana itu sudah ada aturan jelas. Kalau nyawa ini kan nyawa manusia. Sebenarnya di aturan dokter itu ada nggak sih melindungi dirinya sebagai sumpah dokternya ada nggak sih? Kalau terkait sumpah dokter, kode etik kedokteran semua itu ada aturan-aturan normatif ya, norma-normanya ada di undang-undang atau di peraturan pemerintah juga ada. Jadi kalau terkait perlindungan hukumnya ada, hanya saja persepsinya yang berbeda-beda. Karena kadang-kadang adalah di penjelasan dari regulasi apapun, mau dari apa ya, regulasi tertinggi misalkan undang-undang ataupun di turunannya di peraturan menteri. Kalau dalam hukum itu nggak boleh bahasa hukum itu motivasi harus jelas. Jadi yang memahami itu belum paham ataukah apakah dari pembuatan itu tidak misalnya saya rasa nggak bisa kalau menafsir dalam peraturan itu. Nah, kalau multi tafsir ini ya karena tadi berbicara apakah pembuat undang-undang yang terkait kesehatan apakah 100% dari Orang tenaga dari tenaga hukum dan yang memahami kesehatan? Kan saya pikir enggak. Tentu melibatkan legal dasarnya kan tetap dari kampus-kampus, dari akademisi kan tetap. Tapi apakah di senayannya yang atau di pemerintahnya memang mengakomodir semua atau ada kepentingan lain? Kan kita juga tidak memahami itu karena memang perwakilan dari tenaga kesehatan, tenaga medis juga nggak banyak kok di Senayan. Oke, baik. Berarti artinya aturan itu yang akhirnya penerapannya akan berbeda. Bisa dipersepsikan berbeda. Ya itu cukup disayangkan sih. Jadi tentunya nanti dengan teknologi kesehatan itu bisa menjadi sebuah manfaat gitu kan. Dengan mempelajari, dengan mengikuti hukum di bidang kesehatan, mungkin bisa lebih memperdalam ya. Jadi ya bukan serta-merta dengan mempelajari hukum kesehatan tahu semuanya, bukan, tapi memperdalam. Dan dia kan juga ketika kita mempelajari hukum kesehatan tidak serta-merta mati di situ atau berhenti di kesehatan aja, tapi dari sisi sudut pandang hukum yang lain juga. Karena kan ilmu hukum kan juga harus juga mempengaruhi juga atau melihat teori hukum, filsafat hukum, misalnya gimana? Iya, asas hukum sudah jelas. Kalau filsafat hukumnya kan juga kan kalau nggak mempelajari filsafat hukum, ya bagaimana peraturan ini dibuat nih awalnya? Misalkan kayak peraturan COVID yang kemarin, kan ada dasarnya juga. Waktu itu kan sempat yang vaksin dipaksa ya dan lain-lain. Karena waktu itu kan sudah heboh-heboh COVID. Jadi memang secara filsafat juga dilihat juga ini pembentukan aturannya seperti apa. Jadi peran hukum kesehatan sangat kompleks ya, Kompleks. karena dia unsur berdasarkan hukum akhirnya membentuk kompleks itu. Ya bahkan kalau saya boleh sharing sedikit ya Mas, hukum kesehatan tidak hanya terkait kontrak terapeutik pasien dengan paskes atau pasien dengan dokter, bahkan kita grab itu makanan, kita grab makanan, kita kan nggak tahu penjualnya di mana, penjualnya berizin enggak, izin enggak, dia bersih enggak ini, terus kalau saya muslim halal enggak, hukum kesehatan juga nyampe ke situ. Jadi berkait aspek kesehatan untuk untuk masyarakat, untuk sepenuhnya, bukan hanya soal malpraktek, bukan soal kelalaian tenaga medis gitu. Bisa terverifikasi karena kan oke lah kita benar untuk kesehatan. Kalau kita bilang dari dunia seperti tadi makanan itu halal nggak sih? Itu nggak apa sih? Sebenarnya harus dikaji ya. Perlu dikaji. Nah, mengkaji itu kan termasuk biaya, perlu adanya petunjuk atau surat edaran dari kementerian atau bahkan itu dikaji dalam problematika yang besar. Karena akhirnya seperti itu dulu. Mungkin kita berdoa 16 sekian bisa tak kaji nih karena memang
bagaimana untuk pemasaran bagaimana? Itu kan ada pelatihan dulu untuk Ya, ada mekanisme mekanisme. ya. Maksud saya memberi contoh itu untuk memperluas pandangan. Jadi hukum kesehatan itu tidak hanya ngurusi apa yang terjadi atau sengketa pasien atau sengketa dengan dokter, tidak hanya di situ atau sengketa rumah sakit. Jadi memang apa ya, produk makanan, apakah dia higienis atau enggak, itu juga menjadi apa ya, fokus hal yang bisa dikaji gitu, dikaji. Bukan mempermasalahkan apakah dia halal, bukan. Jadi dia punya bidang tersendiri yang memang mempunyai ini sosial ya. Secara sosial itu mempunyai tanggung jawab yang jangan sampai lah UMKM kita semuanya bagus, gara-gara ada satu penjual kurang bagus bisa tercoreng. Kan bisa, kita online kan nggak tahu kan kalau kita online kayak gitu. Jadi maksudnya karena cukup luas ya teman-teman, jadi tidak hanya sebatas untuk regulasi, namun juga dampak ke masyarakat juga sangat jadi gunakan terhadap untuk kesehatan. Namun memang kalau saat ini sih dokter, apalagi banyak sekali Mas Iksan, Mas Bro yang menjadi dokter. Nah, dokter saat ini itu tentunya kan nggak mudah ya semua dokter. Lama sih. Lama ya? Lama. Berapa tahun? Saya itu S1 4 tahun, lalu untuk koas ya, postcard dan dulu koas itu 2 tahun, masih kena internship. Kena internship 1 tahun. 7 tahun. 7 tahun itu kan ada waktu tunggu. Saya waktu itu mau internship waktu tunggu setengah tahun. 7 tahun habis internship, STR yang reguler untuk praktek mandiri setengah tahun, munculnya lama waktu itu. 8 tahun kurang dikit. Baru dapat SK-nya itu. Baru dapat dokternya. Dokternya. Iya. Oh, oke. Ya cuma kalau sekarang rata-rata udah ada yang shortcut ya, karena regulasi. Karena waktu awal saya masih uji coba internship magang dokter itu dicoba dulu. Jadi ya masih mundur kayak gitu. Kalau sekarang udah 6 tahun, 7 tahun dengan internship. 7 tahun sudah bisa 7 tahun internship. dengan Iya. dokternya tadi ya. Lama kan? Tidak ada apa kan? Ya tentunya banyak hal lah. Yang kalau ini tentunya jadi dokter ini kan yang digunakan pasti adalah ilmunya. Oke. Ilmu dan jadi dokter kalau dilihat saat ini perkembangan jadi dokter apakah dibutuhkan? Karena kan saat ini AI intelijen sangat cepat ya. Apakah dokter teman masih ada? Kalau masih ada, pasti ada. Kalau ada ya. Kalau pendapat saya, AI sangat berguna, ya kan. Misalkan orang pelosok Papua gitu ya, pelosok Papua membutuhkan konsultasi dengan spesialis yang hanya ada di Jakarta atau Surabaya atau Semarang. Dengan telekonsultasi bisa. Tapi kalau apakah AI menggantikan, saya pikir tidak 100%. Karena masih juga pasien-pasien atau konsultasi juga kadang-kadang butuh tatap muka langsung atau pemeriksaan yang terkait, misalkan terkait kulit, terkait hal-hal yang apa ya, sifatnya fisik, itu memang memerlukan pemeriksaan langsung meskipun alat di situ sudah canggih. Oke. Jadi memang dokter ini saya lihat profesi yang teman-teman, apalagi bahwa nggak pakai itu tidak dokter gitu. Iya. Jadi dok begitu. Kalau saya udah pasti begitu dokternya, ya kan? Jadi untuk pintu aja. Ya. Ya itu. Ini terakhir untuk Mas Bro, jadi pesan Mas Bro yang pertama untuk kesehatan, sama kedua bagi teman-teman yang ambil kuliah dokter. Ini saran dari Mas Bro bagaimana supaya dokter depan ini juga bisa menjadi tidak hanya sebuah dokter yang biasa, tapi membutuhkan inisiasi sehingga hukumnya juga berpengaruh di kesehatan, tentunya juga dalam pelayanan dan sebagainya. Oh, jadi gini ya, kalau dokter profesi terhormat, saya pikir semua profesi terhormat, bukan hanya dokter. Cuma mungkin karena dokter itu pengabdian sosial, pengabdian masyarakat, mungkin secara spontan masyarakat kita masih memanggil dok, atau mungkin malah karena lupa nama, mau siapa dok itu aja, itu juga bisa. Karena ya balik lagi ke masing-masing personil ya. Kalau terkait pesan atau
apa ya, untuk yang masih sekolah atau kuliah dokter ya, jalani kuliah dengan sungguh-sungguh. Kalau ingin berprofesi dokter, benar-benar dari hati. Oh, terus dari hati ya? Dari hati. Kalau tidak dari hati, udah selesai aja, nggak usah jadi dokter. Kenapa harus dari hati? Pengabdian sosial. Dokter nggak melulu. Dokter nggak melulu. Oh, periksa sekian, obat sekian. Enggak. Oh, berarti hati ya? Dari hati. Profesi dari hati. Betul. Ya sama dengan profesi yang lain lah. Sama. Dan kalau masih apa ya, berproses itu jalannya dengan baik, karena juga sekarang tren juga kan pembulian seperti itu. Nah kalau itu nggak dari hati ya seperti itu. Betul, kalau bekerja dalam hati ya lebih Ya, long lasting. iya. Mas Budi Tidak terpaksa. tidak terpaksa, kita suka untuk Iya. menjalani dan bekerja kayak gitu ya. Iya, betul. Tapi kita hidup di dunia kan juga komunikasi. Iya. Oke, terima kasih Mas Bro atas silaturahminya. Sama-sama, Mas Tio. Mungkin ada episode selanjutnya terkait Mas Iksan, kalau memang bisa membahas hal lain kita bisa. Siap. Terima kasih, Oke, Mas Tio. terima kasih. Selamat sore. Selamat sore. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.